Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hisya Mustika Dwi Susanto, NIM 210401140077 dari Prodi BGSD kelas C. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang akan yakni mereview materi pertemuan 12 tentang Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum mempelajari tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika, kita harus mengetahui apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, watak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, yang berarti etika berkaitan dengan kebiasaan hidup dan tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika selalu berkaitan dengan masalah nilai, baik itu nilai baik atau buruk, dan merupakan standar fundamental bagi seseorang dalam bertindak serta menjadi kriteria penting untuk mengukur karakter seseorang. Terdapat beberapa aliran etika yang disebut sebagai filsafat yang meliputi etika keutamaan, eteologis, dan deontologis. Etika keutamaan mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika ini lebih terfokus pada eksistensi atau keberadaan manusia dan menekankan pada ingin menjadi apa manusia tersebut. Selanjutnya adalah etika eteologis. Etika eteologis menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan serta dilawankan dengan kewajiban. Etika ini beranggapan nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasar pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, etika deontologis adalah teori yang etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Selanjutnya adalah etika Pancasila. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis groundslike, yang artinya nilai-nilai Pancasila masih belum ditegaskan dalam sistem etika, namun nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada masa Orde Lama ini, nilai-nilai kemandirian bangsa atau disebut dengan berdikari atau berdiri di kaki sendiri telah dikenali oleh masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah P7. Terdapat banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Itu sebabnya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang membentuk perilaku manusia Indonesia di semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung nilai moral dan spiritual yang mendekatkan diri manusia pada Sang Pencipta serta ketaatan pada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung nilai humanus yang menjadikan manusia lebih manusiawi sebagai upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan rasa cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung nilai yang berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian atas nasib orang lain, senasib sepenanggungan.
dan bersedia membantu orang lain saat mengalami kesulitan. Pada masa selanjutnya, Pancasila merupakan hal yang sangat penting dalam sistem etika karena selalu terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kasus terorisme, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi tuntunan atau pandangan hidup bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian review materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.